semuanya. Halo semuanya, teman-teman. Nah, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Arimbi Kusmawardani dari Angkatan OSIS 33. Dan kali ini aku ditemenin sama teman-teman yang asik dan seru-seru banget. Boleh dong memperkenalkan dirinya dulu juga? Oke, aku dulu ya. Nama aku Sanda dari Pikir Embassy. Nama aku Dea dari Pikir Embassy dan aku angkatan 33. Nama aku Ihsan dari OSIS Angkatan Selanjutnya, 33. Oke, makasih teman-teman. Nah, selanjutnya kalian ingat nggak sih sama kuesioner yang udah kita kasih beberapa waktu lalu yang membahas tentang kesehatan mental? Nah, kali ini kita mau ngebahas bareng-bareng nih tentang kuesioner yang kemarin. Sebelumnya kenapa sih kita ngadain video kayak gini atau kuesioner kita ngebahas bareng-bareng ini? Karena ternyata selama pandemi COVID-19 ini, itu bukan hanya mengancam kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Terbukti nih dari banyak banget teman-teman yang curhat tentang bahwa kalian tuh jenuh, ngerasa kurang semangat, dan segala macam. Banyak banget. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng kuesionernya. Oke teman-teman, ini udah ada nih tanggapan dari teman-teman tentang kesulitan di masa pandemi. Oke, aku bacain ya. Salah satunya itu ada rasa jenuh semakin besar dan lelah pun sama. Tidak ada perbedaan dari hari ke hari, seperti saya bisa menebak apa yang akan terjadi keesokan harinya, karena saking datarnya pada masa pandemi ini. Oke, ini ada juga nih lanjut nih dari kelas 10 nih kayaknya. Baru masuk kelas 10, baru ngerasain dunia SMA, baru kali ini sekolah di sekolah negeri. Udah sekolah kurang lebih 3 bulan, tapi masih ngerasa belum punya temen yang benar-benar baik dan mau bantu. Bingung kalau nggak bisa mau nanya siapa. Guru-guru nggak banyak yang mau dan bisa jelasin lewat daring gini. Teman-teman kalau ditanya jawabnya selalu belum ngerjain. Nah, kalau chat sama temen SMA paling cuma seperlunya aja, hal-hal basic. Sedih banget, setiap hari selalu pengen nangis dan selalu sedih, kesepian, setiap bangun pagi rasanya dadanya sesak, deg-degan, takut cemas, khawatir, dan takut banget sama hari Senin. Pernah banget baru bisa tidur jam 3 pagi saking takutnya besok Senin. Teman-teman SMP juga pasti pada bosen nih kalau saya curhatin terus. Udah pernah curhat ke ortu, tapi rasanya selalu pengen cerita setiap hari. Sementara saya tahu ortu juga pasti punya masalah. Rasanya benci banget sama SMA. Anyway, pengen bilang makasih sama kakak-kakak yang punya ide untuk bikin Google Form ini. Ini cukup membantu buat jadi sarana cerita loh. Keren banget kalian semua. Sering-sering ya bikin kayak gini. Seneng ada yang ngomongin hal-hal kayak gini. Bosen juga ngisi Google Form pelajaran mulu. Maaf juga kalau saya ngetik panjang banget. Semua yang saya tulis di sini sebenarnya personal banget. Belum ada teman SMA yang saya ceritain tentang ini. Semangat terus ya semua. Hang in there. Ih, bagus banget nih. Baca. oke, aku juga mau bacain salah satunya nih. Jadi di sini rumah rasanya jadi sumpek, bangun tidur bukannya seger malah lemes dan langsung buru-buru lihat HP. Kadang sampai kaget karena takut ada tugas yang belum dikerjain. Tidur juga jadi nggak teratur karena ngerjain tugas sampai tengah malam. Soalnya ngerasa selama PJJ tugas malah banyak banget. Terus juga susah banget buat memahamin pelajaran. Jadi harus belajar yang berkali-kali karena belum ngerti. Habis pas Webex berasa nyari nilai, keaktifan bukan nyari penjelasan materi. Ujung-ujungnya ya kita belajar sendiri sama Mbah Google. Beban pikiran juga udah kelas 12, tapi tujuan kayak nggak jelas. Udahlah, insecure aku. Wah, ternyata banyak banget ya dari kita yang merasa lebih kesulitan nih selama pandemi ini. Tapi nggak apa-apa, kita di sini coba bahas bareng-bareng supaya dapat membantu kalian. Sekaligus jadi reminder buat kalian semua bahwa kalian ini nggak sendiri loh. Nah, sekarang ada nih salah satu faktor yang bisa mempengaruhi keadaan kita. Nggak lain adalah lingkungan sekitar. Yuk kita lihat pembahasan seputar ini. Oke teman-teman, sekarang kita bahas pengaruh suasana rumah atau lingkungan kita terhadap proses pembelajaran. Nah, salah satu faktor yang membangun fokus tergantung pada dorongan eksternal yang secara garis besar ada dua prinsip. Yang pertama itu prinsip kesenangan, yang kedua itu prinsip aturan. Nah, distraction menjadi salah satu kunci mengapa fokus menjadi sulit untuk dibangun. Prinsip kesenangan adalah prinsip yang didasari pada dorongan melakukan sesuatu yang disukai dan tertarik dilakukan. Nah, dengan menyukai hal tertentu, maka teman-teman akan dengan senang hati memperjuangkan hal tersebut terlepas dari segala gangguan yang ada. Salah satu contohnya yaitu menyukai mata pelajaran tertentu. Nah, bener banget tuh. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa melaksanakan prinsip kesenangan, kita bisa menerapkan prinsip yang kedua, yaitu prinsip aturan.
Apa sih prinsip aturan itu? Prinsip ini didasari pada dorongan untuk melakukan sesuatu karena tuntutan aturan yang memiliki akibat. Nah, prinsip tersebut juga dapat mendorong kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu serta mempermudah fokus. Contohnya itu, kalau misalnya nih kita mendapatkan tugas, terus kita kayak malas ngerjainnya, pengennya main game aja. Nah, dengan adanya prinsip aturan ini, kita bikin aturan untuk diri kita sendiri kalau kita cuma bisa main game setelah kita menyelesaikan tugas kita itu. Nah, banyak juga dari teman-teman yang bilang kalau belajar di rumah ini bawaannya jadi males, terus kalian jadi kurang semangat. Nah, kita bisa coba untuk menerapkan prinsip ini, yaitu dengan cara kita tetap bangun pagi, mandi pagi, nggak lupa sarapan, dan juga sediakan tempat khusus untuk kalian belajar. Karena kenapa? Kalau misalnya kita dari bangun tidur nih, udah males, kalian nggak mau mandi, otomatis bawaannya tuh masih pengen nempel sama kasur, ya nggak? Bener nggak? Nah, makanya Bener itu banget. kita harus Bener tetap banget sih. kayak hari-hari biasa, ya kan? Harus kayak hari biasa. Kita harus sarapan dan nerapin hal yang kayak sesuainya kita sekolah normal, gitu. Oke, lanjut nih. Oke, lalu apabila kondisi rumah yang tidak kondusif itu berasal dari hal-hal yang bersifat eksternal, tipsnya adalah komunikasikan atau bicaralah dengan anggota keluarga kalian. Lalu buat kesepakatan. Sebagai contoh, saya membuat jadwal harian misalkan dari jam 7 sampai jam 12. Kemudian saya memberitahu keluarga di rumah dan memohon pengertian serta kerjasama dari mereka kalau dari jam 7 sampai jam 12 itu saya tidak dapat diganggu. Nah, karena akan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Lalu, bagaimana kalau orang tua kalian lupa dengan kesepakatan tersebut? Buatlah jadwal harian, kemudian print out dengan ukuran besar, tempel di sekitar tempat belajar kamu. Karena lebih sering di rumah, bahkan hampir setiap hari kan nih kita di rumah, mungkin sehari atau 2 hari, sekali 2 kali kita keluar, tapi kan karena setiap hari di rumah nih, itu meningkatkan resiko kita merasa kesepian. Apa sih kesepian ini? Kesepian itu adalah perasaan sedih saat kita terisolasi dari sosial. Gitu. Nah, ayo kita bahas nih seputar kesepian. Apa nih kesepian? Oke, jadi ternyata menurut aldokter.com, kesepian ini dapat menimbulkan beberapa risiko loh. Nah, beberapanya itu bisa menimbulkan stres, gangguan tidur, meningkatnya tekanan darah, hingga melemahnya daya tahan tubuh sehingga lebih rentan terhadap penyakit. Jadi ternyata kesepian itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita loh. Jadi ternyata kesepian itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita. Nah, maka dari itu kita udah menyebutkan beberapa tips-tips untuk mengatasi masalah kesepian ini. Apa aja sih, Kak? Oh, oke. Tipsnya itu kalian bisa melakukan hobi kayak mendengarkan musik, menonton film, olahraga, bergambar, memasak, dan lain-lain juga gitu. Karena itu tuh efektif banget loh ternyata. Efektifnya gimana nih? Mendengarkan musik kan kalian jadi seneng gitu. Jadinya rasa kesepian kalian jadi terdistraksi. Jadi terdistraksi dan juga setidaknya kalian ada yang nemenin gitu. Nah, oke, yang kedua itu ada menjaga komunikasi dengan orang terdekat secara daring, kayak misalnya video call, bisa chat gitu. Karena apa ya, masa pandemi ini kita tuh harus menjaga komunikasi dengan orang sekitar gitu. Ternyata dengan teman, walaupun kita nggak bisa ketemuan, tapi kita bisa menjaga komunikasinya itu dengan video call atau chat gitu. Terus di sini juga aku kemarin lihat nih ada yang bilang kalau misalnya mereka tuh gimana sih biar mereka tuh nggak kesepian. Jadi mereka tuh ternyata tuh sering ngelihat idol-idolnya gitu. Jadinya mereka mengurangi rasa kesepian mereka dengan ngelihat itu gitu. Ternyata itu efektif banget guys gitu. Nah, ya selanjutnya juga ada bermain dengan hewan peliharaan. Itu tuh efektif banget. Emang udah dibuktiin dibuktiin sama peneliti-peneliti gitu bahwa kalau misalnya kita lagi main sama binatang peliharaan itu mengurangi stres loh. Iya, bener banget itu mengurangi stres. Oke, selanjutnya ada apa sih? Nah, selanjutnya juga ada yang namanya melakukan meditasi. Jadi, kalian bisa mencoba untuk nyari meditasi kayak latihan pernapasan, yoga, segala macam itu emang terbukti untuk menenangkan pikiran kalian, menjauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif gitu loh. Jadi nggak ada salahnya buat kalian research tentang hal-hal kayak gitu. Iya, bener banget sih.
Oke, itu seputar tips-tips untuk nanganin kesepian kalian nih, buat kalian yang ngerasa kesepian. Sekarang balik lagi ke kegiatan belajar. Tadi kan kita udah tahu nih tentang lingkungan yang mendukung dalam kegiatan belajar. Sekarang kalian juga harus tahu metode-metode apa aja nih yang tepat untuk kita belajar. Apalagi di pandemi kayak gini kan, di mana situasi itu berubah banget, jadi kita juga belajarnya jadi berubah. Kita harus bisa beradaptasi. Oleh karena itu aku mau baca ini ada metode belajar dari teman-teman. Nih aku mau sharing. Biasanya aku searching dari platform manapun, kayak di Twitter, aku search materi kelas 10. Nah, biasanya dikasih ada yang sharing-sharing catatan mereka. Jadi aku belajar materi tambahan dari situ. Kalau nggak, aku searching di Google tentang materi yang dipelajarin. Kalau nggak, bikin atau buka Zenius. Nah, benar banget nih. Banyak banget loh sekarang yang bisa ngebantu kayak Zenius, Ruang Guru, gitu-gitu. Jadi aku juga sendiri belajar dari situ, gitu. Jadi buat kalian yang kurang, boleh banget nih searching-searching di platform kayak gitu. Selanjutnya apa lagi nih, Kak? Saya biasanya belajar sambil mendengarkan lagu, belajar bersama teman, bertukar pikiran via chat, atau jika di luar jam PJJ, saya belajar saat malam-malam, bahkan sampai subuh, karena suasana yang tenang dan waktu yang pas untuk saya belajar. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kalau belajar sambil mendengarkan lagu itu benar-benar bisa bikin kalian lebih, apa ya, secara psikologi itu lebih enak untuk belajar gitu. Lalu Efektif. yang tadi tuh, belajar dengan bertukar pikiran sama teman kalian, itu juga salah satu metode belajar yang efektif. Nah, cuma di sini nih, kalau saya boleh kasih saran, belajar itu jangan sampai malam-malam. Coba kalian itu belajar saat pagi-pagi, seperti jam 2, jam 3, mungkin itu akan lebih membuat otak kalian fresh, kemudian kalian juga nggak akan ngantuk pas PJJ yang disampaikan oleh guru-guru gitu. Oke, aku mau ngasih tips belajar saat pandemi. Jadi yang pertama, kalian itu harus nemuin ruang belajar yang tenang dan nyaman di rumah, di sekitar rumah gitu. Terus kayak siapin meja, kursi, dan pokoknya yang mendukung gitu. Yang mendukung biar PJJ-nya berjalan lancar. Terus usahakan juga untuk nggak belajar di atas kasur. Nanti kalau misalnya belajar di atas kasur, nanti kalian malah ngantuk gitu. Yang kedua itu kalian bisa nyiapin alat tulis kayak yang tadi aku bilang, itu apa siapkan alat-alat yang mendukung gitu. Yang ketiga juga bisa buat jadwal belajar sendiri selama di rumah. Bedakan antara waktu belajar di hari Senin sampai di hari Jumat dengan hari Sabtu sama Minggu gitu. Fleksibilitas waktu dikondisikan agar pelajar nggak mudah bosen gitu. Oke. Selanjutnya apa tuh? Oke, aku mau lanjutin ya. Nih, siapkan air putih dan buah-buahan untuk menemanimu belajar. Hindari cemilan yang tidak sehat agar stamina selalu kuat untuk melakukan aktivitas lainnya. Nah, benar nih. Di sini kita harus menjaga mineral di dalam tubuh kita supaya kita fresh bawaannya, jangan kebanyakan makan snack ya. Lanjut, ini ada giatlah belajar sehingga ketika masa pandemi sudah selesai, kemampuan dan pengetahuan dapat terisi penuh. Berusahalah untuk mencari materi pelajaran tambahan melalui aplikasi dan situs belajar online gratis. Nah, benar nih, ada kadang kesalahan-kesalahan yang kita lakuin adalah kita ngerasa kayak, wah liburan kita panjang banget nih, jadi mau lebih banyak, main, nonton drakor nih sampai habis, ya nggak sih? Kalau nggak, nontonin idol siapapun itu, kebanyakan. Jangan kayak gitu. Kita tetap harus ingat waktu belajar, supaya apa, pas kita masuk, keisi nih otaknya, jadi nggak cuman misalnya kalian nih, aduh nyontek, jangan sampai deh kalian nyontek nih, walaupun emang banyak banget kesempatan, tapi jangan sekali-kali kalian nyontek ya, karena nggak ada gunanya nanti kalau kalian udah masuk, nggak ada ilmu yang masuk otak, ya kan? Nah, selanjutnya nih, jangan pernah menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugas. Karena kenapa? Kalau kita nunda-nunda, nanti lama-kelamaan tugasnya numpuk, setiap hari nugas masuk. Nanti berakhir kita ngerjain tugas sampai jam 3 malam. Akhirnya siklus tidur kita keganggu. Bener nggak? Bener Benar banget banget. sih. Nah, selanjutnya nih, ada nih tips agar tetap termotivasi belajar yang kita lansir dari Youth Manual. Nah, yang pertama, bayangkan tujuan dan masa depan kamu. Coba bayangkan nilai besar yang bakal kamu dapat, beasiswa yang kamu incar, kelulusan kamu, kampus idaman, tempat kerja idaman, atau bahkan rumah idaman. Nah, semua itu nggak akan pernah tercapai atau bakal lebih lama tercapai kalau kamu nggak kerja keras dari sekarang. Yang kedua, ini juga nggak kalah penting nih, cari teman belajar. Nah, misalnya fokus belajar masing-masing selama 1 jam, istirahat
setengah jam. Nah, lalu setelah itu kalian bisa diskusi bersama teman untuk review topik tertentu selama setengah jam. Ulangi cara ini tiap membahas jadwal pelajaran yang berbeda. Nah, mencari teman belajar itu sebenarnya memang bagus banget loh teman-teman, karena dengan kita punya teman belajar, selain kita bisa lebih semangat, bisa saling menginspirasi, dan faktanya kalau misalnya kita ngajarin orang lain, itu bakal bikin kita lebih masuk gitu materinya, karena kita kan harus mengulang materi tersebut. Jadi kita kalau bisa juga kita nyari teman yang kelebihannya itu berbeda sama kita. Kayak misalnya kita merasa lebih bisa di bahasa Inggris, atau sama teman kita yang Matematika. di matematika. Nah, Ya, itu bisa banget kita saling bertukar pikiran, saling ngajarin satu sama lain. Itu boleh dicoba. Nah, terus selanjutnya untuk tetap termotivasi, kita buat target-target kecil yang mudah dicapai. Nah, ini bagus banget karena kadang kalau misalnya kita udah mikirin target yang besar, itu bakal terasa sulit. Kayak misalnya kita mikir 1 tahun lagi nih, gue udah harus bisa masuk PTN di mana. Nah, itu kedengarannya bakal susah banget gitu kan, karena itu kayak udah besar banget. Tapi kalau misalnya kita bikin targetnya, seminggu ini gue harus bisa materi ini, seminggu ini gue harus nguasain ini. Nah, itu bakal terasa lebih mudah. Jadi itu bagus banget. Terus Bener banget sih. kita juga bisa bikin setiap harinya itu kita bikin jadwal yang berbeda-beda. Kayak misalnya hari Jumat nih, jadwal kita ngumpulin catatan-catatan pelajaran yang bakal masuk ujian. Nah, hari Sabtu kita bikin catatan kecil dari tiap pelajaran. Hari Minggu kita menyelesaikan setengah catatan sisa. Hari Senin kita belajar mata pelajaran A dan B. Hari Selasa kita belajar catatan C dan D. Jadi kita bagi-bagi aja gitu setiap harinya. Nah, nanti nggak kerasa kita bakal sampai gitu di tujuan kita, di target kita. Dan target besar kalian bakalan kecapai juga, ya nggak? Ya. Nah, itu tuh tadi tuh metode-metode seputar cara belajar. Nah, meskipun kita udah tahu metode belajar yang baik, semuanya akan sia-sia nih kalau kita nggak tahu cara mengatur waktu, alias ada yang namanya time management. Untuk tetap bisa menjadi produktif, pastinya kita perlu belajar yang namanya time management tadi. Yuk kita bahas. Nah, jadi pertama aku mau milih, saya orangnya susah produktif. Kalau udah ada niat, ujung-ujungnya ya wacana. Saya masih nggak tahu gimana caranya bisa produktif kayak orang-orang. They seem so enjoy their things and those things are useful while I'm just scrolling Twitter and doing nothing. Nah, itu pasti kebanyakan dari kita bisa relate gitu, kayak cuma scrolling sosial media aja gitu. Sebenarnya orang-orang kayaknya udah bisa produktif segala macamnya. Aku juga mau baca ini salah satu tanggapan yang ini nih. Saya masih menyepelekan atau menganggap enteng suatu hal, bahkan waktu. Memikirkan hal yang seharusnya tidak dipikirkan sehingga mengganggu waktu yang lain. Saya sedang berusaha untuk membuat jadwal sehingga kegiatan yang saya lakukan terjadwal. Ya, emang harusnya kita tuh buat jadwal gak sih? Karena biar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu terjadwal dan lebih rapih gitu. Semua terlaksanakan gitu. Oke. Benar. Nah, tadi kan dari tanggapan teman-teman yang kesulitan ya untuk time management, sekarang yang udah bisa nih, aku mau bacain tanggapan yang udah bisa. Udah ada jadwal dari Senin sampai Jumat itu ngapain. Nah, kalau hari Sabtu sampai Minggu diisi dengan hal-hal yang bersangkutan dengan PTN, seperti belajar untuk SBMPTN maupun tes mandiri. Bener banget nih, kalau udah tersusun jadi lebih gampang ya buat kita untuk nentuin nih kita belajarnya kapan, segala macem. Dan ini bagus banget nih buat belajar SBMPTN. Semoga sukses ya SBMPTN sama tes mandirinya gitu. Oke, selanjutnya masih ada tanggapan lagi nih. Nah, coba saya bacain ya. Cara saya adalah dengan memegang komitmen pada diri sendiri dan berani bertanggung jawab atas langkah yang telah saya ambil. Nah, benar banget teman-teman. Sekecil apapun langkah yang kalian ambil, pasti akan memiliki dampak pada kehidupan kalian. Nah, oke, tadi kan sharing dari teman-teman nih yang udah ada yang masih kesulitan, ada juga yang udah bisa ngatur waktu buat kalian. Nah, sekarang ada nih cara-cara supaya kalian bisa produktif dan sambari mengatur waktu gitu. Gimana tuh? Pertama nih, ada produktif sesuai hobi, seperti menulis cerita di Wattpad atau webtoon bisa yang bisa gambar di webtoon, yang suka nulis banget nih, suka nulis cerita gitu, bisa nulis di Wattpad.
Terus menonton YouTube juga produktif dari channel-channel yang inspiratif gitu. Terus yang kedua nih, persiapin untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mulailah berlatih dengan mengerjakan soal, asah kemampuan, dan tryout online yang tersedia di berbagai platform pendidikan. Oke, yang terakhir itu memiliki perencanaan atau jadwal yang untuk seharian penuh gitu. Jadi kita bisa lebih terjadwal seharian itu. Jadi balik lagi, kalau misalnya udah punya jadwal, kita harus punya komitmen untuk melaksanakan to-do list tersebut. Karena kadang ya jangan cuma wacana aja gitu. Iya, benar. Nanti kalau misalnya gak terlaksana sesuai jadwal, kalian bisa mempunish diri kalian sendiri gitu. Tapi jangan berat-berat. Iya, tapi nggak usah yang berat-berat, biasa aja punishment-nya. Kayak misalnya hari ini gue nggak main game dulu deh gitu. Karena hari ini gue nggak bisa nggak bisa sesuai jadwal gitu. Itu bisa juga. Nah, intinya jadi produktif itu sebenarnya nggak harus dilakukan sama hal-hal yang besar aja gitu. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang emang bisa membawa pengaruh positif bagi kita gitu. Menjadi nilai tambah juga. Nah, terus aku juga mau baca satu tanggapan lagi nih. Ada yang bilang kalau saya udah buat to-do list. Nggak setiap hari sih, cuma kalau lagi padat aja. Tapi tetap ngerasa sering nggak produktif, suka bingung mau belajar apa, ngerasa nggak semangat, pengen nangis terus-terusan. Nggak ada energi, cemas. Saat to-do list itu selesai, dilakuin semua, saya juga tetap ngerasa nggak cukup. Harusnya tuh gue bisa ngerjain lebih banyak tugas. Gue bodoh banget cuma bisa ngerjain segini dan ngerasa bersalah buat istirahat. Beberapa orang ini memang masih terlalu keras gitu terhadap diri sendiri, kayak masih ngerasa nggak cukup, masih ngerasa kurang, padahal udah Membuat to-do list kan. udah Iya. kerjain semua juga. Udah gitu, kamu terjadwal gitu. Udah bagus sebenarnya. Ya, Tapi jadi kamu terlalu sebenarnya keras. cuma pengen ngasih tahu gitu kalau ya kamu udah berusaha, Udah udah berusaha. ngelakuin yang terbaik dan Benar. apa gitu kan. Iya. Kamu udah bagus banget. Ya, lo harus mengapresiasi diri sendiri gitu. Iya, bener banget sih. Jadi Ya, jangan ngerasa bersalah Iya. karena istirahat, karena terkadang hal paling produktif yang bisa kita lakukan itu adalah istirahat. Iya, Benar. Sekarang nih teman-teman masih ingat nggak sih sama halaman kedua di kuesioner kita kemarin? Nah, di situ itu kita membahas tentang self-love letter. Apa itu? Yaitu surat dari diri kita sendiri untuk diri kita sendiri. Nah, kan di waktu pandemi ini membuat kita jadi menghabiskan banyak waktu bersama diri kita sendiri kan? Otomatis ini menjadi sarana bagi kita supaya lebih mengenal diri kita sendiri. Kalau kita nggak cinta, nggak sayang sama diri kita sendiri, otomatis kita akan merasa nggak bahagia. Sebaliknya, kalau kita ngerasa sayang, kita cinta sama diri kita sendiri, kalau kita dapat masalah, pasti kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Gitu. Oke teman-teman, di sini gue mau nge-share sedikit aja pengalaman gue pribadi, gimana cara gue mencintai diri gue sendiri. Nah, yang pertama mungkin kalian bisa lakukan apa yang paling kalian suka gitu, hobi kalian. Sering-sering lakukan hobi kalian. Lalu yang kedua, jangan pernah terlalu memikirkan perkataan orang lain, karena justru perkataan orang lain itu belum tentu benar apa sama. Tips yang ketiga nih, teman-teman, kalian bisa ngasih reward ke diri kalian saat kalian sudah mencapai di suatu titik di mana titik itu sekalian idam-idamkan sejak dulu gitu. Dan hal tersebut mungkin bisa membuat diri kalian itu lebih merasa dicintai, lebih merasa berguna, lebih merasa berharga, dan kalian bisa banget untuk mengekspresikan pencapaian kalian tersebut mungkin di platform-platform seperti media sosial. Itu nggak apa-apa kok. Kalau misalkan nanti ada orang yang tiba-tiba menjudge kalian, nggak usah dipikirin, itu mereka cuma iri aja. Nah, jadi aku mau sharing juga nih ya tentang insecure. Kadang kita tuh suka ngerasa insecure, bener nggak? Apalagi yang cewek. Kita ngaca, terus kita bilang, aduh, gue banyak ini, gue banyak itu. Kayaknya apalagi pandemi nih. Bener banget, apalagi pandemi, di mana kita, di rumah sering di rumah. Kadang ada yang nggak ngerawat diri, ada yang gimana, gitu-gitu. Tapi di sini tipsnya adalah kalian harus berusaha untuk berpikir positif. Apalagi kalau misalnya kalian ngaca nih ya, bilang sama diri kalian sendiri bahwa lo tuh worth it, kalian itu pantas, kalian itu cantik, kalian itu keren, pokoknya
ucapin kata-kata positif buat diri kalian sendiri. Terus jangan lupa senyum depan kaca. Jangan terus kalian ngaca terus kalian muram gitu. Jangan itu jangan. Itu bikin kalian jadi, aduh, malas banget deh ngeliat muka kita, ya nggak? Bener nggak? Terus Ya, bener abis banget itu sih. kita juga hindari dari orang-orang yang bikin kalian kelihatan insecure. Misalnya kalau nggak orang-orang yang suka ngolok-ngolok kalian deh, bikin jadi insecure, males udah jangan dulu deketin orang-orang itu. Dan bener banget kayak yang tadi sebelumnya, jangan dengerin hal-hal orang-orang negatif. toksik. Ya, benar. Nah, orang-orang toksik itu jangan dideketin. Aku juga mau nambahin nih, jadi bukan hanya diri kita sendiri yang harus kita perlakukan dengan baik gitu. Jadi orang lain juga harus kita perlakukan dengan baik, karena kalau misalnya kita udah bisa mencintai diri sendiri, kita juga bisa mencintai orang lain, ya kan? Nah, tapi dengan kita berbuat baik ke orang lain itu, kita juga harus kita juga harus tahu batasan gitu, karena itu adalah salah satu bentuk untuk mencintai diri kita sendiri yang harus kita ingat gitu. Jangan takut untuk bilang enggak kalau misalnya kita jangan takut buat menolak permintaan orang lain, ya. Jangan memaksakan diri untuk kayak selalu ada buat orang lain gitu. Iya, kadang kita tuh juga punya batas, nggak enakan. Aku juga kayak gitu, tapi kalian juga kayak gitu kan, tapi kita harus berusaha, sebenarnya kita harus berusaha untuk jadi kita sendiri itu prioritas. Iya, jadi kan diri kita sendiri itu prioritas gitu. Kebanyakan janji dan segala macam itu, tetap kalian harus ingat bahwa kalian harus jangan lupa istirahat, tetap jaga diri kalian sendiri supaya kalian juga bisa menjaga orang lain dan gitu. Kalau kalian masih merasa susah, kalian masih nggak ngerti tentang konsep mencintai diri kita sendiri, sebenarnya kalau menurut aku mencintai diri sendiri itu nggak ada bedanya kayak kita mencintai orang lain gitu. Iya. Apalagi kalau ada kekurangan kan, kita kadang kalau misalnya kita tulus sama orang lain, pasti kita mencintai dengan segala kekurangannya, bener gak? Jadi kita harus cintai dia. Aduh, berat banget, Bener berat banget banget. juga. Nah, aku juga mau ngomong di satu lagi nih. Jadi, kita itu harus berani memaafkan diri kita sendiri. Salah itu adalah hal yang normal banget. Namanya manusia, itu pasti punya salah. Jadi, nggak perlu menyalahkan diri sendiri dengan bersedih secara terus-menerus dan berlebihan gitu. Karena itu bakal menimbulkan resiko yang berat, ya, stres gitu. Jadi, belajarlah untuk memaafkan diri sendiri. Dan bangun kepercayaan diri sendiri untuk menjadi sosok yang lebih baik gitu. Jadi sih dari aku itu aja. Ada yang mau ditambahin nggak teman-teman? Bisa mencintai diri sendiri ya, berhenti ngebandingin diri kita sama orang lain. Iya, bener ini banget. Emang susah banget. Aku tahu. Ya gue tahu lah pasti emang susah banget sih. Kita semua yang ada di sini juga pasti masih belajar, masih belajar untuk mencintai berhenti membandingkan. Tapi kenapa ini? Karena nggak bakal ada habisnya gitu sebenarnya. Semasa kita hidup juga nggak bakal ada habisnya kalau kita bandingin karena memang dasarnya kita udah berbeda. Dan kalau menurut aku yang gue lakuin itu tapi kayak setiap hari gue udah berusaha untuk berhenti membandingin diri sama orang lain. Dan cara gue adalah bukannya daripada membandingin diri sama orang lain, bandingin sama diri gue sendiri di masa lalu. Iya, nah jadi daripada kayak dia tuh udah jauh banget, udah sampai sana gitu, dia udah bisa ini, dia udah segala macamnya, itu nggak usah kayak gitu. Tapi kita lihat ketika kita ngelihat diri kita sendiri di beberapa bulan yang lalu atau di beberapa tahun yang lalu, pasti kan kita sebenarnya udah banyak berkembang gitu. Iya, benar banget. Itu cara yang baik gitu. Iya. Kalau dari gue nambahin dikit aja ya. Kalau misalkan teman-teman ngerasain emosi-emosi tertentu terhadap diri teman-teman seperti marah, sedih, kesal, cemas, apapun itu, cobalah untuk menerima emosi itu. Karena ketika teman-teman mencoba untuk menolaknya, yang ada malah diri teman-teman sendiri yang akan tersiksa gitu. Cobalah untuk menerima emosi itu, lalu dari emosi itu teman-teman sendiri yang bisa menentukan sikap. Setelah merasakan emosi itu, apa yang akan teman lakukan? Apakah teman-teman akan tambah menghancurkan teman-teman, atau justru teman-teman menjadikan emosi yang teman-teman rasakan itu sebagai motivasi untuk bangkit kembali begitu. Tadi aku juga lihat kalau di kuesioner itu banyak yang cerita kalau
mereka nggak tahu gitu mau curhat ke siapa. Oh, dipendam gitu ya? Iya, jadi akhirnya memendam sendiri padahal itu nggak baik banget loh. Iya, bener Kayak banget. memendam emosi sendiri malah Iya, jadinya nyakitin diri sendiri kan. iya, Nah, stres sendiri karena nanti. itu juga di sini kita mau bilang kalau misalnya kalian ada yang sudah stres itu entah apapun Iya, masalahnya, dan apapun kalau penyebabnya, iya, dan kalau misalnya kalian nggak bisa cerita ke BK, misalnya ini ragu, ini tuh bukan penting ragu nggak sih, ya maksudnya kayak ini tuh kalau misalnya cerita ke BK kayaknya terlalu ini deh, terlalu terlalu sepele atau terlalu kalian ya intinya terlalu kalian gak nyaman. ya nggak nyaman. Kalian bisa banget cerita sama teman sebaya nih, Iya, atau kakak kelas. Hmm. Ya, karena di sini ya itu kalian bisa curhat kemana ke sih? salah satu organisasi yang ada di SMA 4 bernama Apa tuh? PIKR. Nah, PIKR PIKR. ini adalah singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja, Iya, di bener mana banget. kita adalah BK Sebaya gitu. Ya, Jadi bener kalau misalnya banget. kalian pengen cerita tapi kalian pengen cerita ke temen tapi ya kalian nggak tahu ke siapa, itu bisa ke kita. Oh ya, kita juga masih buka pendaftaran untuk anak kelas 10. Ya, adik-adik kelas 10 di sini bisa banget masuk PIKR, Iya. join sama kita. Nah, oke, mungkin udah ya, kita sudahi aja nih pertemuan kita kali ini, video-video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu dan menjadi reminder buat kalian semua, termasuk tips-tipsnya tadi. Oke, mau ngucapin makasih buat teman-teman semua, dan makasih buat kalian-kalian semua, teman-teman gue yang udah hadir hari ini. Sampai ketemu lagi. Semoga kalian mendapatkan hari yang indah. Have a nice day. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.